Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا شريعة بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا وعاصمنا من الذنوب كبائرها وصغائرها لا سيما الشرك بك وعقوق الوالدين والكذب والكبر والعجب والخيانة وخلق الوعد وعدم الوفاء بالعهد والغيبة والنميمة وظلم الناس والنسيان أن العلم والدين للعمل به لا للجدل والمراء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita umur panjang, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing, meningkatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan amal saleh kita dalam kehidupan kita setiap hari. Terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmadul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Jami'an Nur, dari ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para tokoh, para al-mukarramun, para alimul ulama yang memberikan kesempatan atau yang sempat hadir di pagi hari dalam kuliah subuh. Hari yang keberapa sekarang? Hari yang kelima di bulan Ramadan di tahun 2025. Hijriahnya tahun berapa, Mang Hertin? Tahun 1440 genep. Supaya jadi catatan ini nanti ya, 1446 ya. Ini nanti kalau Pak Haji meninggal ya, bisa melihat rekamannya, ada jejak digital ya, bahwa tahun 1446 bertepatan dengan 2025 ya, Ramadan di Masjid Jami'an Nur, Kampung Kaum Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai saksi di hari kiamat bahwa kita telah melaksanakan amal soleh. Buktinya ada, rekamannya ada. Nah, alhamdulillah. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah catat, bukan hanya direkam dalam video, tapi juga mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh dalam catatan amal ibadah kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ahmadul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam Islam ya, perlu kita ketahui, dalam Islam kepemimpinan itu sangat penting. Sangat penting.
Sekali lagi, kepemimpinan dalam Islam itu sangat penting dan merupakan rahmat dari Allah. Jadi kita umat Islam, ya, cirinya Allah sayang kepada kita kalau umat Islam itu punya pemimpin. Jangan dikira bahwa ya kepemimpinan itu tidak penting. Jangan dikira. Ya, sangat penting. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah meminta kepemimpinan. Coba Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepemimpinan. Ya, meminta kepemimpinan. Ayat dalilnya ayat surat Al-Isra ayat yang ke-80. Al-Isra ayat mungkin dia bisa dipahiyos. Ya, bunyinya kumaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Coba orang ucapkan ku kabihan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa artinya? Ya Allah, masukkan aku ke satu kota dengan masuk membawa kebenaran Islam. Maksudnya kota Madinah. Rasul kan hijrah. Ini ayat asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi, asbabun nuzul ayat ini merupakan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Diperintahkan oleh Allah, ya Rasulullah, banyak-banyaklah berdoa. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkan aku ke satu kota di mana masuk dalam kota itu dengan membawa kebenaran Islam. Ya, dengan masuk yang benar dan membawa Islam. Wa akhrijni, keluarkan aku dari satu kota dengan keluar membawa Islam. Ya, hijrah dari Mekah, keluar dari Mekah masuk kota waj'alni. Nah, ini kalimat pertama yang paling akhir nih, kalimatnya yang paling penting. Waj'alni min ladunka, muga Gusti ngajadikeun ka abdi, muga Gusti ngajantenkeun ka abdi min ladunka sultanan nasira, ya, untuk menjadikan sultan. Sultan itu apa? Sultan. Aduh, kesang ya. Kesang. Nah. Jadi waj'alni min ladunka sultanan, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan aku, ya, anugerah rahmat darimu menjadi sultanan nasira, menjadi pemimpin yang memberikan pertolongan. Rasul itu pemimpin. Rasul itu pemimpin. Jadi pemimpin itu diminta nggak sama Rasul? Dicontohkan nggak sama Rasul? Diminta dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Goyang-goyang ke kameranya, mudah-mudahan dicepet. Ya,
min ladunka sultanan nasira. Ini permintaan Rasulullah supaya Rasulullah dijadikan pemimpin yang memberikan pertolongan terhadap ajaran Islam. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Qatadah beliau menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima alla taqata lahu bihadzal amri illa bisultan fasa'alahu sultanan nasira li hududillah li faraidillah li kitabillah wa li iqamati dinillah. Jadi menurut Imam Al-Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul, Rasulullah tahu betul Allah taqata lahu bihadzal amri, bahwa Rasul itu tahu betul bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu menerapkan syariat Islam, tidak akan mampu menegakkan Islam illa bisultan, kecuali dengan adanya kekuasaan, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Ini perhatikan nih, jangan sampai gagal paham, ya, jangan sampai gagal paham. Rasulullah saja, padahal Rasulullah itu manusia pilihan orang yang paling hebat di dunia ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat dari Allah, ya, sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi beliau juga tahu bahwa Nabi Muhammad tidak akan mampu menerapkan syariat Islam secara kafah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Fasa'alahu sultanan nasira, maka Rasulullah meminta kepada Allah supaya diberikan kekuasaan atau kepemimpinan yang bisa menolong. Kepemimpinan yang bisa menolong adalah li kitabillah, untuk menolong kitabullah Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak bisa diterapkan tanpa adanya sultanan nasira. Nasiran li kitabillah, nasiran li hududillah. Jadi fungsinya kekuasaan atau kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah, untuk menerapkan Al-Quran, untuk menerapkan li faraidillah, keparduan-keparduan yang Allah pardukan, wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah subhanahu. Jadi agama Allah, agama kita Islam, ya, ini tidak akan bisa dilaksanakan. Sekali lagi, agama kita, agama Islam moal tiasa dilaksanakan hukum-hukumnya kecuali adanya sultanan nasira. Ini penting supaya umat Islam teh hayang ngomong menerapkan syariat Islam secara kafah teh harus memperjuangkan sultannya. Nggak bisa tanpa sultan. Urang nang saukur boga kahayang doang. Ya, mari kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ai sultan teh diperjuangkan, bohong, ngomong itu bohong. Sebab nggak bakalan bisa kita laksanakan Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari kalau tanpa sultanan. Nah, ini sultanan nasiro itu adalah yang kemudian hari setelah Rasulullah SAW wafat, ketika sultan itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, ya, sultanan nasiro di situ dinamakan al-khilafah. Sekali lagi, kepemimpinan atau sultanan nasira setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sultanan atau kesultanan yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Rasul kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sultanan nasira itu, ya, dinamakan dengan al-khilafah Islamiyah. Jadi
sultan itu disebut khilafah karena pemimpinnya sekarang bukan Rasul lagi, tapi Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Orangnya disebut khalifah, ya, kepemimpinannya disebut khilafah. Diambil dari kata yang sama, yaitu kata khalifah. Tadi qari'ah kita baca, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti ayat kalimat khalifah di Al-Qur'an ayat. Khilafah ayat berarti di Al-Qur'an ayat. Kalau mau merujuk surat Al-Isra ayat 80, khilafah itu disebut sultanan nasiro. Kenapa disebut sultanan nasiro? Karena yang jadi pemimpinnya waktu itu masih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diganti kepemimpinannya oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, sebagai pengganti Rasul, maka pengganti itu disebut khalifah. Khalifah itu pengganti. Ai Rasul mah sebagai orang yang diganti, ai Abu Bakar sebagai pengganti. Maka Abu Bakar dinamai khalifah. Seperti baca kurang dina taraweh. Ya. Khalifah kahiji, khalifah kedua, memang erat hubungannya, ya. Dan sebagai bukti bahwa kekhilafahan ini adalah bahwa ini merupakan ajaran ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Sebab ketika ditanya Rasulullah SAW, apa itu yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Kata Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran yang disampaikan oleh aku dan ajaran yang disampaikan oleh sahabat besar aku, yaitu khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Ingat kata Rasulullah, gigit olehmu dengan gigi geraham, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang dari diri kita. Gigit olehmu dengan gigi geraham. Apa itu yang harus digigit? Apa itu harus dipegang erat? Sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Sunnah Kanjeng Rasul yaitu ajaran Islam, wa sunnatul khulafaur rasyidin adalah al-khilafah. Islam dengan khilafah tidak bisa dipisahkan. Dalil Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Aman? Aman kalau sudah ada dalil Qur'annya aman. Orang lain ngomong apa nggak usah didengar. Dengar saja dari baginda Rasulullah. Dengar saja yang datang dari Allah, Qur'annya ada, hadisnya ada. Ya, jadi kekhilafahan itu diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena tanpa khilafah umat Islam tidak mungkin bisa menerapkan hukum Islam. Fasa'alahu sultanan nasira, maka Rasulullah meminta kepemimpinan yang bisa menolong agama Allah ini untuk menegakkan hukum-hukumnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, fa inna sultana rahmatun minallah. Ya, kesultanan itu atau khilafah itu merupakan rahmat. Khilafah itu rahmat minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu. Ibu-ibu pengen dapat rahmat nggak? Jadi pemimpin dalam Islam itu, kalau dalam kepemimpinnya menerapkan hukum Islam, ini akan menjadi makanya suka disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau diterapkan hukum kepemimpinan. Kata Imam Al-Qatadah, fa inna sultan, kepemimpinan, kesultanan
ya, atau yang disebut dengan al-khilafah itu adalah rahmatun minallah, rahmat dari Gusti Allah. Maka kita sebut dengan rahmatan lil wa ja'alahu baina adhari ibadih. Dan khilafah itu akan Allah jadikan umat Islam itu menjadi umat yang unggul, umat yang khairu umat. Kalau umat Islam punya khalifah, punya khilafah, akan menjadi umat terbaik, lebih unggul dari hamba-hamba Allah yang lain. Bukan malah umat Islam jadi tertindas. Kan ayeuna mah umat Islam malah ditindas, dijajah. Ya Allah, di Palestina dibantai umat Islam tuh. Di Uighur, di Cina puasa aja nggak boleh. Budak-budak leutik ieu ajar puasa, budak TK sampai ajar puasa SD, teu meunang malah dipaksa kita dalahar. Ya, warung-warung atau restoran dipaksa disuruh jual babi umat Islam kalau punya restoran. Terus pegawai restoran nggak boleh puasa, disuruh makan di situ, makan sebelum kau jual, ya, makanan yang kau jual kau dulu harus makan, nggak boleh kau jualan kalau kau puasa. Begitu. Jadi padahal nggak merugikan apa-apa. Orang puasa merugikan kan negara nggak? Orang puasa negaranya negara kafir seperti Cina begitu, komunis, merugikan nggak orang puasa? Justru puasa teh di urang mas menguntungkan negara, benar tuh? Orang kafir ketika Ramadan untung tuh? Untung. Nu jualan pakaian Cina kafir laku, jualan anak, jualan cendol laku, jualan caruluk laku, ya. Anu jualan can tentu orang yang jualan baju belum tentu orang Islam. Baju lagi baju koko berarti ya baju Cina, engkok itu. Anu melina umat anu jualanna can tentu orang belum tentu orang Islam. Tukang kebo untung tuh aya Ramadan. Berapa ekor puncitan laku daging di bulan Ramadan. Pan model urang mah lain bulan Ramadan boro-boro ngadahar daging model kuring ya. Boro-boro kakarayapan bulan Ramadan maksakeun hayang meunang budak hayang dahar lesang ya aing nya. Coba lamun eueuh Ramadan ieu aya keluar nila. Moal keluarkeun nila. Bulan mulia. Ya, masyaallah. Berkah bulan Ramadan teh. Berkah itu bukan hanya untuk umat Islam, bagi non muslim pun ya keberkahan itu mereka dapatkan. Jadi laula dzalika, kalau saja tidak ada khilafah, kalau saja tidak ada sultanan nasira, la aghara ba'duhum ala ba'din, pasti bakal ya aghara nipu sebagian dari yang lain terhadap yang lainnya. Jadi penipuan itu bakal terjadi kalau tidak ada khilafah. Sekarang banyak penipuan kan? Pemalingan loba teu. Ai teu make khalifah mah cek para ulama, cek Kangjeng Rasul, la agharra ba'duhum ala ba'din, bakal kacau, hirup moal aman, hirup moal sejahtera. Waduh, iri puhnya anjing bari mau incu kieu ya. Waduh, calon jadi ustad ya boy ya. Weh. Coba. Abah ya abah. Oh,
Wong mah tuh nyamun yang kadinya wae. Ya Allah, eta geuningan kawah haji ge wanina molototan wae ka budak. Ya. Jadi akan terjadi la aghra ba'duhum ala ba'din fa aqala sadiduhum dhaifahum, akan memangsa orang yang sadis, orang yang kuat, dhaifahum terhadap yang lemah, memangsa yang kuat, memangsa yang lamun eueuh khilafah mah anu gagah teh jalma anu kuat. Lain nu bener mah ai sarajan bener ai teu boga duit mah sok hayo geura ka pengadilan teu gablek duit ka pengadilan terus bersengketa sama orang yang punya duit. Anu teu boga duit bener, anu boga duit teu bener salah ke pengadilan. Nu meunang nu mana? Nu menang salah. Da boga. Ayeuna Pertamina. Ya, oplos antara Petalit dengan Petrama. Kerugian negara 1.000 triliun. 1.000. Astagfirullah, duit lain. Kamari. Ya. Cina kafir korupsi 300 triliun. 300 dihukum nan 6 tahun setengah. 300 triliun 6 tahun setengah. Ayeuna 1.000 triliun deui. Hancur negara, hancur. Dia kan disebutkan ai lain khilafah mala agarra ba'duhum ala ba'din, pasti sanu hiji kanu lain pasti akan melakukan pengkhianatan, penipuan. Fa'akala syadiduhum dhaifahum, bakal akala teh ngalebok, mencaplok, bakal nyaplok nu kuat kanu penindasan terjadi. Penjajahan akan terjadi, penipuan akan terjadi, ketidakamanan akan terjadi, penganiayaan akan terjadi, kezaliman pasti ada di mana-mana. Na'udzubillahi min. Nggak bakalan salah Pak Quran. Pasti benar. Memangsa yang kuat, memangsa yang jelema dijual, jelema didahar, jelema ditindas, jelema digenosida, di orang manusia umat Islam lagi yang dibantai, nggak ada harganya. Ibu-ibu ya berhamil disensok, dibelah, ibu-ibu berhamil dibelah. Saya lihat videonya sama orang Israel. Ini bukan dimangsa lagi kalau begitu, dibunuh tanpa ada kesalahannya apa. Nggak usah ada kesalahannya, diusir, diambil rumahnya, diambil negaranya, diambil desanya, dibakar, dibombardir. Ya Allah, ini gara-gara umat Islam gak punya khalifah, bukan gak punya pemimpin. Pemimpin kita punya, Prabowo kita punya, di Saudi punya Raja Salman, di Mesir punya si Presiden El-Sisi, ya. Terus di Yordan punya pemimpin. Tapi kalau bukan khalifah, terjadilah yang kita saksikan seperti ini. Pengkhianatan satu dengan yang lain, penganiayaan, genosida, yang lemah menjadi santapan orang-orang termasuk negara kita. Negara kita ini negara berkembang disebutnya, maka disantap, dijajah oleh negara-negara kuat.
Negara Amerika merasa dirinya kuat, maka Indonesia kekayaannya diambil. Kemarin Amerika menikmati ya dari tahun 67 ya. Freeport tuh dari tahun 67, sekarang sudah 2025. Emas umat Islam di Indonesia dibawa kemana? Ke Amerika. Kalau dikelola oleh Indonesia dari tahun 67 sampai 2025, kebagian per orang seberapa duit? Seberapa? 3 kintal bengar teu urang dia sebenarnya. Bangsa Indonesia itu kaya nggak? Kaya Pak. Kalau pengaturannya sesuai dengan syariat Islam. Makanya kalau gitu kita perlu nggak berjuang untuk menerapkan syariat Islam. Satu hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza takhadul fai'u duwalan." Kalau sudah menjadikan harta pae dikuasai oleh negara-negara lain. Ini hebat nih hadis ngomongnya begini. Menjadikan harta pae dikuasai oleh negara-negara lain. Jadi hadis itu hebat. Berbicara tentang hadis. Jadi idza takhadul fai'u dualan. Dual itu jamak dari daulah. Daulatun itu satu negara. Kalau dual itu berbagai negara. Harta pae maksudnya adalah harta kekayaan alam milik umat Islam. Ya. Kalau sudah emas, perak, gas bumi, ya, mangan, batu bara, bauksit, uranium, itu sudah dikuasai oleh negara-negara kuat, negara-negara besar. Karena kita termasuk negara yang lemah, ya, negara yang berkembang. Indonesia nih katanya, padahal belum tentu ini Indonesia itu kalah kalau perang. Hebat gak tentara kita? Tentara kita hebat gak? Hebat, maksudnya can perang can naon, mesti keok tiga, ayam sayur dong kita. Ya, kita ini negara hebat sebenarnya, macam tentu lamun orang perang dengan Amerika eleh kurang, can tentu belum tentu. Apalagi kita punya Allah, Amerika nggak punya. Pasti menang siapa kira-kira? Indonesia. Kita orang Islam, mereka orang kafir. Orang kafir ditolong ku Allah mual. Ayo orang Islam ditolongan ku Allah mual. Ditolongan, jangan takut. Ya, ini mah ke Amerika sieun. Termasuk Raja Arab yang sekarang, Ibu, minta jatah si Donald Trump, ya, datang ke si Muhammad bin Salman, ya. Awalnya Los Angeles kebakar, minta duit ke Raja Muhammad bin Salman 500 juta dolar. Mimitina. Jadi preman kelas dunia mah lain malah 2000 lain. Eta mah preman kelas kelas cetek teh mah kelas 50.000, 200.000 mah kelas cetek. Preman kelas dunia mah ka Muhammad bin Salman. Mat. Tempo tuh negara aing kebakaran. Ayo merek beremol maneh. Berapa? 500 juta dolar. Kata Muhammad bin Salman. Ya kecil. Oh letik 1 triliun dolar. 1 triliun. Lebih Pak. Atuh kieu eta. Muhammad bin Salman teh nurut we. Da sieun teh ka Amerika. Arab sieun ka Amerika. 1 triliun gurusur. Anu umrohan copot duitna dibikeun ka Amerika, anu hajian copot duitna ya dibikeun ka. Jadi anu hajian teh duitna mayarna ka Amerika, makana mahal hajian. 1 triliun. Ya, jadi sebelum Ramadan kemarin Pak Haji ngaji bareng sama Syekh
Nuruddin Al-Banjari di Ciampea, satu forum, satu panggung sama beliau. Beliau cerita begitu. Saudi itu sekarang dipalak oleh negara Amerika supaya membagi hasil haji tahunan setiap tahun 1 triliun dolar, lain 1 triliun rupiah, 1 triliun. Kira-kira seberapa duit sana. Itu preman mau begitu. Untuk jadi orang kafir, kafir nanu kafah. Kafirna kapalang te kapalang. Aduh te kapalang. Kayak di akhirat kana neraka, di dunia itu cek cuk Donald Trump. Aing mah moal warang burung di akhirat kana neraka. Mendingan ayeuna jadi penjajah, pemalak anu bener-bener geus kapalang kana neraka ku aing palakan negara-negara Islam. 1 triliun dolar. Ini ngarannya ai urang mah Islam kafah, manehna mah kafir. Allahu Akbar. Jadi penakut negara-negara Islam itu. Kata di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saja kekayaan milik umat Islam ini sudah dirampas oleh negara-negara kafir, wal amanah mugoniman, amanah sudah dianggap satu keuntungan. Gonimah teh hasil keuntungan per amanah, Pak. Amanah dianggap Allah memberikan amanah ka lurah. Nu jadi lurah untung teh ayeuna mah. Padahal tuh amanah. Kalau sudah amanah dianggap satu gonimah, keuntungan perang, amanah tapi dianggap keuntungan diamanahan. Saudara, saya berikan amanah untuk menjadi penguasa di desa anu ya. Untung teu nu jadi lurah untung teu. Nu tadina teu boga mobil jadi boga mobil. Nu tadina teu boga sawah jadi boga sawah. Nu tadina teu boga raning boga raning. Nu tadina embena teu boga jadi boga. Padahal amanah. Aman? Di dunia dianggap keuntungan, di akhirat penyesalan. Di sini ada hadisnya, lain ngomongkeun batur ye. Lain keur ngomongkeun batur, di mana-mana harta pae sudah dikuasai oleh negara-negara besar, amanah sudah dianggap satu keuntungan, wa zakatu muqarriman, kalau zakat sudah dianggap denda. Anu ngazakat teu ayeuna. Sebab dianggapna denda lain kewajiban deui zakat mah ayeuna mah. Ya. Daek we atuh teu daek atuh. Ya, dianggap naon berat naon, ya. Pokona mah lolobana jadi jelema loba nu teu wa tu'allimu li ghairi dinillah. Loba jelema nu belajar tapi belajar lain agama Allah. Nu belajar enggak mau belajar yang dipelajari kapitalisme, liberalisme, ajaran orang lain. Bahkan menjadikan kebanggaan jabatan menengah berelet gelar ya, profesor, doktor, insinyur, mungkin datang lagi kali itu nak SPD, SPDI, MPD, MA, ngabereleng. Padahal yang dia pelajari bukan ajaran Islam, mah hebat nage mujtahid ulama geus we. Al-alim, al-mujahid paling oge dah. Bahkan Nabi Muhammad SAW gelarna naon kanjeng Nabi? Profesor.
Padahal Nabi Muhammad orang yang paling tahu tentang ajaran. Kalau Islam sudah tidak dipelajari, malah mempelajari ghairu dinillah, ya. Wa ata'u rajulu imra'atahu, bahkan geus loba salaki nurut ka pamajikan. Pasti lupa kadiri. Jadi gitu, awaknya gede eta. Ai dicarekan ku pamajikan kumis nyebleng. Carekan ku pamajikan teh ngeluh. Dijuru. Ditajoman ku pamajikan tengah lawan. Awak gede. Kumis. Jamot. Bodas. Dan ku sebab teu boga duit atau eleh ku pamajikan. Ku sebab teu boga duit, eleh ku pamajikan. Anak jiloba. Eta. Teu salah-salah oge teu bagus ngelehan. Mana aya dicocok-cocok teuing tuh. Kobokan, urut, sahur, dibajurkeun kana sirah salahina. Kobokan dibajurkeun ku pamajikanana kana sirah salah. Astagfirullah. Gitu-gitu tuh. Aya teh jelema itu aya. Mana jelema itu? Awas. Aya cek salakina teh yang ngalehan dan nempo anak misroai anak loba ngelehan kipal baetana mah bageus. Ieu mah ngomong kitu ya lamun teu aya dalilna. Wa ata ar-rajul ta'atna hiji salaki imro'atahu ka pamajikanana. Wa aqqa ummahu ay kapal ka umina durhaka. Kakolot ka umi durhaka ka pamajikan kakolot loba kolot nu ditoler-toler. Kolot geus kolot dirawat henteu naon henteu anakna ka mana boa. Anak mah mung urusan hiji ge. Anak 12 kolot hiji ripuh 12 teu bisa ngurus kanu hiji. Kolot hiji anak 12 kolot mah bisa ngurusan kanu 12. Bener tak? Bener we blok we. Ini dia mah. Kolot hiji kolot mah hiji anak 12 tuh bisa ngurusan kanu hiji. Kan gelo ya jelema. Kolot manang hiji anak 12 keur laleutik eta anak hiji bisa ngurusan kanu 12. Coba mikir. Ya, jadi di akhir zaman teh lain yang sahur ngomong harta kekayaan dikuasai oleh orang lain, ternyata jelema anu durhaka ka kolot ge lo wa adna sadiqahu aika sodik ka CS deukeut meuni sakuap sapiring berdua. Goblok amat ieu jelema. Besti. Aya jeung besti mah boga duit 5.000, 2,5 mah. Boga duit 10.000, 5.000 yang besti aya ka kolot. Tuh, saperak-perak acan. Aya nu kitu ieu kan. Ini utamakeun besti daripada ka kolot teh. Astagfirullahaladzim. Ai ka babaturan CS panggilna ge besti, bro. Turun bros ya. Nah, ya perlu perhatian ka urang sadayana bahwa jangan sampai salah menempatkan ya kepada orang tua kita tidak sayang, lebih sayang kepada teman ya, kepada sodik, kepada teman
yang akrab. Wa aqsa abahu ai kakolot ka bapana jauh, ka babaturan deket ka kolot jauh. Astagfirullah. Wa dhaharatil aswatu fil masajid, jeung geus dohir suara-suara di masjid. Kana rencang di suara masjid. Ajat ngan kana aya nu datang ka masjid. Kuliah subuh mending ahok-ahokan. Lain yang saukur dina kadenge lieu, kadenge ka mana-mana ieu. Geus loba nu ngomong tah orang Cianjur. Ustaz, tolong itu nyahona. Oh, suaraan cek orang Cianjur. Orang Cianjur ngomong. Orang Cianjur ngomong, oh suaraan atuh utek-utek. Apa kayak ngomong cenah ayeuna mah geus pireuk kitu. Gitu am. Jadi suara ini yang kita sekarang ngomongin aswat zohar itu kenceng nanti lain yang saukur kadenya di dia doang. Nges nepi kaji mana-mana lain aja doang. Banten, Tangerang, nomor kita apa namanya? Lain. Untung dia kan orang kia. Aicep anu tersebut karena Islam mah iya noneng balik ya. Jadi suara sudah kencang di masjid-masjid. Wasadul qabilah fasikuhum, orang yang menjadi pemimpin kabilah orang yang paling fasik. Jelema nu teu bener menjadi pemimpin. Nu jadi pemimpin orang fasik. Lain jelema bener, lain jelema takwa. Enak dah hukum lagi lain hukum. Nu jadi MK OTT ketangkap bas duit 6 miliaran orang teh triliunan di imahna. Ya, ai urang dina perangkeng nahon. Aduh. Ngamari dikumpul-kumpul RW. Ayo orang teh dah pakaian butut teh mah. Tuh MK mah gagah ayo dipanggil teh dibuka teh berangkasna. Aduh eta duit didinya orang nyocok mah. Di teangan kurang hese eueuh. Ayo orang nyocok di. Jadi memang orang fasik. Wa kana zaimul qaum ardaluhum, yang menjadi zu'ama di kaum itu ardaluhum, orang yang paling hina. Jelema nu pang hina-hinana jadi pemimpin. Tukang zina, tukang main online, judi online. DPR lebih 1000% main judi online. Oh, DPR orang nu main judi online nanti lain tukang macul. Aduh. Wa akramar rajul makhafata syarrihi, ngamulyakeun ka hiji jalma karena sieun kajahatanna. Preman dimuliakeun ayeuna mah. Kurang dimuliakeun sieun karena kajahatanna. Sebab lamun jahat eueuh nunul al-mukarram ya di urang ka preman LSM ya di Bekasiun saparana ngaranna orang Ambon teh Hercules sieun teh ka Hercules kabehan. Apakah karena mulia orangnya? Enggak, takut makhafata syarrihi, karena takut kejahatan yang dia akan lakukan. Lamun teu dimuliakeun urang nu bakal digegel. Banyak mana gara-gara teh preman gara-gara wah foto tato aing nih tempoy ya. Nah, jadi memuliakan seseorang bukan karena ilmu, memuliakan seseorang bukan karena ketakwaan, memuliakan seseorang karena kejahatan. Wa dharatul bainat wal ma'asif, sudah zahir musik dan biduan-biduan, artis-artis sudah gentayangan. Wasyarabatil humur, sudah banyaknya orang yang minum minuman keras. Walahina akhiru
hadhil ummah awwalaha, ya, akhir umat ini sudah banyak melaknat generasi awal. Akhir umat sudah melaknat generasi awal. Maksudnya kumaha? Jelema anu akhir umat ngagogoreng jelema anu di awal ngagogoreng khalifah loba, ngagogoreng Rasulullah, Nabi Muhammad pamajikanana loba. Nabi Muhammad mah cenah hipersek. Nabi Muhammad mah hipersek. Itu tuduhan yang menjijikan, ya, dari orang-orang kepada Nabi Muhammad. Khalifah Abu Bakar disebut teroris. Kalau khilafah ini diterapkan di Indonesia, Indonesia akan bubar, hancur, rusak. Jadi seakan-akan generasi awal yang dulu menerapkan khilafah akan menghancurkan negara. Ini yang dimaksud dengan wala'ina akhiru hadhil ummah awwalaha. Jadi generasi akhir karena tidak paham Islam, akhirnya menjelek-jelekan Islam yang dicontohkan generasi sahabat, generasi awal, generasi tabi'in, generasi tabi'in, ya. Sekarang sudah tidak lagi mereka itu menjadi panutan, tidak lagi Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, ya. Generasi sahabat tidak lagi menjadi percontohan, tapi justru malah dilaknat, dijelek-jelekan, dihina, ya, dikatakan teroris, radikal, menghancurkan dunia, menghancurkan negara, bahaya yang harus dihindari karena akhir umat ini tidak paham dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya nanti partakibu rihal hamra, setelah itu nanti akan ada angin merah, merupakan ajar panas. Dunia ini akan panas. Dunia ini penuh dengan, diibaratkan angin, tapi hamra teh seperti api. Nah, kemarin tuh sudah terjadi di Los Angeles, satu kota dibakar habis, cukup 360 hektar, 360 hektar seluas Gaza, Palestina. Sama tuh Los Angeles dengan Gaza di Palestina sama luasnya. Kalau itu dibombardir, ya, atas izin Amerika berpuluh-puluh tahun, kalau Allah berkehendak cukup 2 hari Los Angeles hangus dengan rihal hamra, api ditambah angin yang kencang, ditiup garing kabeh, tiang listrik meleleh, besi hancur, Pak. Panas tak kira-kira tak? Pan api ditiupkeun mana kencang, Pak, nambah panas. Besi make elasan teh ditiupkeun karena aya gasan, ya. Tapi ditiup bari aya seuneu eta apa namanya, besi yang begitu tebal bisa dipotong. Ini yang disebut rihal hamra. Rih teh angin, hamra teh beureum api. Akan ada wazalzil, zilzal, gempa bumi, khusufan wa khadafan, ya. Akan ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sudah akhir zaman, ya. Jadi kalau umat Islam gak punya khalifah, kekayaan alamnya, harta painnya dikuasai oleh orang lain, amanah dianggap ghanimah, zakat dianggap denda, pelajaran agama Islam tidak berharga, banyak perempuan yang menjadi pemimpin di rumah tangga, banyak orang yang durhaka kepada orang tua, besti dimuliakeun, kolot diantepkeun. Suara di masjid-masjid kencang,
yang jadi pemimpin orang fasik, yang jadi zu'ama, jadi umara, orang-orang yang hina, memuliakan seseorang karena takut kejahatannya. Ya, artis-artis menjadi figur, public figure, minuman keras sudah merajalela, melaknat generasi akhir terhadap generasi awal, banyaknya angin yang panas, kemudian gempa di mana-mana, ya, banjir sekarang, ya, saudara kita di Bekasi hari ini, masya Allah, ya, di puncak. Makanya Pak Haji sampai Ramadan kembali lewat puncak ke Cianjur, ya, memberikan tarhib Ramadan di Cianjur, ya, masih kene mulus kali jam hujan gede, balbak puncak. Ternyata 2 hari setelah Ramadan banyak orang yang korban. Wih taraweh palit ibu, imah-imahna, ya Allah kurang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, yang meninggal semua menjadi maut syahid, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara kita yang hari ini kena musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketawakalan. Kita baca Fatihah untuk mereka sekaligus menutup pengajian kita ala hadirin yang salihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukabil mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawajjah wa natawassal ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah. Natawajjah bika ila rabbina an tuqdu hajati wa hajatina. Mangga nu ngaduhan hajat anu teu acan dikabul ku Allah, urang doakeun ayeuna mudah-mudahan hajat urang sadayana, kepentingan urang sadayana, kebutuhan urang sadayana anu dicita-citakeun ku urang mudah-mudahan dina dalat ayeuna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Iqdi hajati wa iqdi hajatina ajma'in, iqdi hajati jama'atina ajma'in Allah. Iqdi hajatina wa sahbi asadana. Bila anu teu damang dina dinten ieu nya anu keur dirawat di rumah sakit, nya berbaring di rumah sakit atau kena musibah sadayana, mudah-mudahan Allah sing dienggalkeun nya, diangkat musibahna, oge panyawatna ku Allah sing bila dicageurkeun deui. Allahumma rabbana sihadil basya isfi Allah syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana sihadil basya isfi Allah anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal salawat wa syarrul makhluqat wa jadi anwa'il rizqi wal futuhat wa ghanimah ya basyidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina ya Allah, ubsut alaina rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin. Mudah-mudahan sadayana dipasihan rezeki anu seueur anu barokah anu halal anu usahana dan tamikna dalamna pipiaraana sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipasihan rezeki anu ti berbagai arah, ti aler, ti kidul, ti kulon, ti wetan sadayana ditumpukkeun ka bapak-bapak, ka ibu-ibu sadayana rezekina nya di luhur di handap sadayana mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqah bi mahibatika wa karamika bi ghairi hisab.
ابني به معهدنا وبيوتنا مسجدنا مجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة حج والعمرة واقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك سبحانك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا